Apalagi buat kita yang mungkin pemula, YouTuber pemula juga harus tetap semangat. Karena yakin Kang ya, yakin nggak ada YouTuber yang gagal, yang ada YouTuber berhenti upload. Nah, itu ya Kang ya. Minta doa restu. Saya biasa berangkat ke Thailand dan saya berasa mimpi. Ini kok saya yang dari anak desa, yang dari anak pelosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Alfara Channel, channelnya anak desa. Alhamdulillah, tak lupa saya doakan buat saya dan teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan serta rezeki yang barokah, yang melimpah ruah. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah kali ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa teman-teman. Dia seorang YouTuber, seorang pengusaha, dan dulu pernah dapat award bisa pergi ke Thailand. Padahal kalau dilihat dari background beliau, dikatakan beliau itu adalah seorang anak petani biasa teman-teman. Tinggalnya di dekat pegunungan, jadi di daerah Salawi atau Limbangan itu masuk, itu jauh teman-teman dari jalan raya. Dan dia karena kegigihan, karena kerja kerasnya, tidak mudah putus asa, sampai alhamdulillah dapat award dari nggak tahu dari mana teman-teman. Jadi nanti biar beliau langsung aja lah yang menceritakan. Oke, lanjut saja kita langsung bertanya-tanya, karena narasumbernya juga sudah ada, yang mau kita tanya juga sudah ada. Alangkah baiknya kalau kita langsung mendengarkan cerita beliau. Bisa perkenalan dulu Mas Kang? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan saya Mulyadi. Nah, sekarang saya berkesempatan bersilaturahmi, berkunjung ke teman saya, ke sahabat saya, Mas Anggi atau dikenal juga Alfarah Channel. Nah, di sini saya akan sedikit bercerita pengalaman saya. Dulu pernah ada rezeki bisa berangkat keluar negeri. Mungkin sedikit agak biasa, tapi ini buat plus atau buat saya, diri saya, alhamdulillah, karena bisa nggak semua orang emang bisa, cuman alhamdulillah saya bisa, meskipun orang saya biasa-biasa, saya dari latar keluarga biasa-biasa, tapi alhamdulillah. Itu Mas Mul itu tahun berapa ya bisa keluar negeri itu? Itu saya dulu pernah keluar negeri itu di tahun 2019, waktu saya masih aktif di sebuah perusahaan. Saya dulu kerja di sebuah perusahaan, jadi alhamdulillah ada acara itu sampai beribu-ribu orang peserta, atau ya ibaratnya saingan pekerja, tapi saya alhamdulillah salah satunya saya bisa berangkat ke luar negeri tersebut. Alhamdulillah. Luar negerinya di mana Kang? Bisa dijelaskan? Dulu saya alhamdulillah pernah berangkat itu ke luar negeri itu ke negara Thailand. Itu berapa hari Kang? Di Thailand berapa hari? Itu dulu saya 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam di luar negeri? Iya. Kalau tidurnya di mana tuh? Apa di rumah teman atau di masjid atau di hotel? Mungkin kalau misalkan masjid ya agak mustahil, soalnya mayoritasnya agamanya Buddha. Oh, Buddha sana ya? Thailand itu. Jadi dulu saya difasilitasi sama perusahaan saya makan, tidur di hotel, alhamdulillah. Di hotel? Iya, mantap. Mantap. Boleh. Jadi setelah itu bisa main-main? Iya. Jadi kita dibagi-bagi jam sama perusahaannya, kita dikasih jatah, ada waktunya bermain, ada waktunya kita acara perusahaan. Karena saya ke Thailand, negara Thailand itu gak semena-menanya main. Saya diundang sama perusahaan yang bekerja sama di perusahaan. Jadi ibaratkan kalau bahasa pelajarnya magang lah itu ya, sambil magang karena diundang mungkin di refreshing lagi cara kerjanya kayak gitu mungkin ya. Bukan segitu. Jadi kita diundang ke perusahaan yang kerja sama perusahaan saya. Jadi dia ngasih tahu bahwasanya ini yang saya jual di Indonesia, ini yang saya promosi di Indonesia. Jadi diperkenalin lagi masalah tentang produk-produk
lebih detail. Jadi asbab, jadi perantara Akang Mul ini bisa datang ke luar negeri Ya. karena mendapatkan award gitu ya. Iya. Berarti luar biasa teman-teman ya. Karena kegigihan beliau, kerja keras beliau, dari 800 atau 8.000 apa 800 Mang? 800. 800 hampir 1000 teman-teman Seluruh seluruh Indonesia. Beliau dapat juara nomor 2. Dari penjualan yang tertinggi dapat ranking nomor 2. Jadi beliau berhak mendapatkan award untuk ke luar negeri. Ini luar biasa teman-teman. Jadi nggak perlu semangat waktu itu Kang ya. Iya. Nggak berasa minder kita dari desa atau gimana gitu. Dulu saya gini, saya ceritain sedikit tentang proses saya ke Thailand itu gimana. Jadi dulu saya itu orangnya sering dianggap sebelah mata, sering pokoknya lo siapa misalkan. Aduh. Lo siapa ini, orang dari desa mungkin nggak bisa apa-apa. Nah dari dulu saya pernah ada tekanan, ada cambukan, bukan cambukan aja, ibaratnya buat lebih baik lagi. Kan kalau misalkan kita kerja di luar kota mungkin agak keras, beda sama kampung lah. Nah saya dulu pernah ada suatu hal yang bikin saya terpacu, saya bisa lebih baik, Nah dan kunci saya ke Thailand itu alhamdulillah karena ya ada sedikit tambahan ibadahnya gitu. Bukan saya mau ria atau mau sombong, jadi itu emang realnya kayak gitu Di Thailand itu ya. ya. Jadi dulu saya pernah dianggap sebelah mata dan saya berdoa ke yang maha kuasa, ya Gusti Allah, saya harus bisa, saya harus bangkit, dan saya harus bisa lebih dari yang lain, dan saya punya kelebihan yang nggak bisa dari orang lain. Nah saya dapat penghargaan terbaik se-Bekasi dan penghargaan terbaik Bekasi, luar biasa. dan penghargaan ya dapat ranking nomor 2 se-Indonesia. Nomor 2 se-Indonesia. Iya, itu Jadi dapat buat penghargaan keseluruhan. buat penghargaan terbaik se-Bekasi. Itu ada suatu hari saya penjualan itu terbaik satu se-Bekasi, sampai toko saya yang di atas saya itu kalah sama toko saya. Luar biasa. Ini asbab daripada kegigihan gitu ya. Ya, dia- Kerja keras lah gitu ya. Ya kerja keras sama yang penting doa, sama Doa minta sama- doa ke emak atau ibu Berarti- saya. Ridho tetap ya, tetap doa Ya, dan tetap ridho dari orang tua. itu yang Jadi paling penting. teman-teman, jadi keridhaan orang tua itu yang utama, keridhaan orang tua, karena keridhaan orang tua adalah keridhaan Allah. Begitu juga kita meminta ridho sama Sang Kuasa gitu. Iya, ya. benar. Jadi intinya sekarang hal yang paling terkesan buat Kang Mul ketika nih saya seorang anak desa terus kok bisa ke Thailand. Jadi hal yang paling terkesan pada saat waktu itu apa Kang? Jadi gini, saya anak pertama. Saya meskipun anak pertama, apa-apa itu pasti ngomong ke emak, ke ibu saya. Dulu saya pernah curhat sedikit tentang saya bekerja di kota Cikarang itu, yang asal muasal saya bisa ke negara Thailand itu, saya dipandang sebelah mata, dipandang sebelah mata sama, pokoknya dianggap sepele lah. Nah di situ saya alhamdulillah dapat, bukan hidayah ya, lebih tepatnya berdoa, munajat ke yang maha kuasa dan minta doa restu. Saya biasa berangkat ke Thailand dan saya berasa mimpi. Ini kok saya yang dari anak desa, yang dari anak pelosok, alhamdulillah bisa terbang ke negara Thailand. Mungkin orang yang kaya juga belum bisa berangkat, tapi alhamdulillah saya ada rezeki bisa berangkat. Jadi kesannya sangat banyak kesan-kesannya. Mungkin nggak bisa ceritanya, cerita sedikit itu. Jadi ibaratnya mimpi naik pesawat itu juga, itu ibaratnya mimpi kalau buat anak desa. Gitu. Jadi banyak banget kesan-kesannya. Yang utama itu alhamdulillah saya bisa naikin nama baik keluarga saya, karena dari seorang bapak seorang petani, dia ngurus sapi, anaknya bisa berangkat ke negara Thailand. Alhamdulillah. Jadi asbab daripada itu masyarakat atau teman-teman nggak mandang sebelah mata lagi gitu. Ya itu ya lebih tepatnya itu. Dan pokoknya alhamdulillah. Jadi gini, segala sesuatu yang nggak mungkin menurut akal pikiran kita bisa jadi mungkin
kalau asal kita bisa berdoa, berikhtiar, dan kita jangan patah semangat. Itu aja. Dan yang penting itu ngedoa, minta doa ke ibu, ke emak. Minta doa orang tua ya. Itu paling penting banget. Oh iya Kang, ini jadi kan sekarang itu sudah 2 tahun yang lalu lah ya, kira-kira kalau tahun 2019 berarti 2 tahun yang lalu kan. Iya. Jadi sekarang ini kabar-kabarnya nih jadi pengusaha sukses ini. Jadi Alhamdulillah. katanya kemarin sempat dengar Akang Mul sempat alhamdulillah dikatakan masih muda terus sudah menjadi pengusaha. Amin. Katanya di Kaos Polos kemarin itu. Amin. Ini Ya gimana ceritanya ini bisa seperti itu? Apa mungkin dari PT, dari pekerja yang dulu memang sudah berhenti lalu mencoba buat ngembangin kaos, ngembangin bakatnya lagi, atau memang buka cabang atau gimana? Ya. Dulu gini kan, dulu saya kerja di perusahaan tersebut itu bidangnya retail, jadi bidang jasa. Saya dulu bagian saya jabatan terakhir di perusahaan tersebut sebagai asisten leader. Dulu saya bagian cara marketing. Nah, saya sudah off di perusahaan itu, langsung saya off keluar. Nah, saya berpikir saya harus usaha sendiri biar saya lebih maju, biar saya lebih berkembang, dan saya alhamdulillah lagi merintis Kaos Polos. Jadi ini usaha saya kecil-kecilan, mungkin kecil-kecilan, insya Allah jadi besar. Jadi Kaos Polos sekarang lagi merintis, juga ada custom kaos sablon. Ini udah hampir, jadi dari perusahaan itu saya langsung keluar, off, langsung saya buka usaha, sampai sekarang udah setahun merintis Kaos Polos. Kaos Polos ya. Jadi teman-teman, ini sangat menarik teman-teman ya. Dari latar belakang, dari anak petani, anak desa biasa, bisa sampai dapat award karena kegigihan dan kerja kerasnya. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Jadi jangan mudah putus asa dan terus bersemangat, terus berkarya. Ini contohnya teman-teman, ada sahabat kita tadi sudah sampai ke Thailand award karena kegigihan dia diangkat menjadi wakil asistennya, asisten leader. Jadi kegigihan terus dengan ilmu pengetahuannya sehingga dia bisa menjadi pengusaha sekarang, pengusaha Kaos Polos. Nah, ini menarik teman-teman, buat pelajaran, buat semangat kita. Dan di samping itu Kang Mul ini sudah menjadi pengusaha Kaos Polos sekarang kan. Nah, sekarang katanya bisa buka channel YouTube. Apa waktunya nggak saling bertabrakan gitu? Cara ngatur waktunya gimana itu kan? Sekarang alhamdulillah saya juga merintis channel YouTube ya tentang cerita pedesaan, dan saya makan-makan. Saya jujur saya suka makan banget. Nah, cara mengatur waktu saya ya kita kasih waktu, atur waktu dengan intensitas dan kemampuan diri kita. Jadi setiap ada waktu, daripada kita diam, jadi kita berikhtiar. Nah, saya langsung merintis channel YouTube. Jadi ngasih waktunya itu tergantung kapasitas, intensitas diri kita. Jadi kalau misalnya ada waktu luang, bisa saya langsung bikin. Berarti intinya sekarang di perusahaan sudah mengundurkan diri, Iya. lalu buka usaha, dan sekarang lagi merintis channel YouTube. Nah, ini channelnya apa ya Kang? Kalau channel saya alhamdulillah namanya MB Channel. Yang artinya apa tuh MB Channel? Itu MB Channel itu ngangkat nama saya dan istri saya atau calon istri saya. Alhamdulillah. Jadi MB Channel tuh nama ngangkat beliau dan calon istri beliau. Iya. Mudah-mudahan disegerakan teman-teman ya. Amin ya Allah. Jadi perjalanannya menarik teman-teman ya. Perjalanan menarik dari tadi kerja di perusahaan, terus berhenti, mengundurkan diri, buka usaha, dan sekarang lagi merintis channel. Ya mungkin ya insya Allah demi tujuannya mulia Kang ya. Amin. Tujuannya kok bisa pingin menjadi seorang YouTuber, kan mungkin ada gregetnya itu gimana Kang? Jadi ya kalau gini ya, kalau prinsip saya kan kita jual beli online, otomatis kita berkecimpung di handphone itu setiap hari. Nah kan kita kalau misalkan refreshing atau apa, kita sering buka YouTube. Nah di situ lihat ada peluang usaha atau peluang yang bisa menghasilkan. Jadi saya mau terjun. Jadi gini, saya berpikir
kenapa saya nggak bisa cobain, soalnya itu bisa berpeluang sangat besar. Dan saya berpikir kenapa jadi penonton aja, nggak bisa jadi pemain gitu. Jadi saya pengen jadi pemainnya gitu, biar bisa seperti yang sering saya tonton kalau misalkan ada waktu luang. Nah sekarang alhamdulillah saya terjun, udah lumayan lah ngerintis channel YouTube. Jadi ibaratnya saya nggak mau jadi penonton aja, jadi saya pengen jadi pemain Ya, alhamdulillah. Itu semangat luar biasa ya. Jadi teman-teman, alhamdulillah lah. Ini kesimpulan daripada cerita ini, berarti intinya harus semangat dan gigih Kang ya. Jangan mudah minder, jangan mudah putus asa, harus tetap semangat gitu ya. Berarti ini pelajaran teman-teman ya. Kita jangan merasa putus asa lah, jangan mudah putus asa, terus semangat. Apalagi buat kita yang mungkin pemula, YouTuber pemula juga harus tetap semangat. Karena yakin Kang ya, yakin nggak ada YouTuber yang gagal, yang ada YouTuber berhenti upload. Nah, itu ya Kang ya. Jadi sekarang wajangan atau pesan buat Kang Mul, pesan dari Kang Mul buat teman-teman kita yang mungkin sekarang lagi merasa minder, masih terpuruk dengan keadaan, dengan keluarga apa dengan lingkungan. Bisa ngasih wejangan atau ngasih semangat buat teman-teman. Kalau dari pribadi saya juga masih belajar. Mungkin sedikit aja dari saya, pengalaman saya dan yang prinsip yang saya kasih sedikit. Jadi segala sesuatu itu ada proses, ada tahap, dan ada perjuangannya. Jadi jangan lupa kita ikhtiar, berdoa, dan yang paling penting saya paling pegang teguh itu minta doa ke ibu saya, ke emak saya, itu paling penting. Nah kalau misalkan kita lagi terpuruk, mungkin harus banyak evaluasi lagi yang kita harus perbaiki. Mungkin ada yang salah atau mungkin ada kenapa bisa kayak gini. Jadi pokoknya di setiap ada masalah, kita pasti ada jalan. Yang penting kita sabar, kita ikhtiar, insya Allah segala sesuatu akan ada jalannya. Yang penting kita berserah diri ke Maha Suci Gusti Allah. Dan sekali-kali kita ajakin ngobrol tentang orang tua. Jadi minta supportnya, doa lebih, biar kita dicepatkan, disegerakan menjadi lebih baik atau menjadi yang diinginkan sama diri kita. Mungkin segitu. Jadi itu teman-teman ya, cerita singkat dari perjuangan, pengalaman seorang anak petani, seorang anak desa biasa. Karena channel kita adalah mengenai anak desa, dan ini adalah contoh anak desa yang sudah sukses, yang dari pertama ngerintis dari nol sampai dari dipandang sebelah mata oleh teman-teman atau masyarakat, hingga akhirnya membuktikan jati dirinya, bisa dapat award, bisa datang ke luar negeri, dan dari balik itu juga bisa membuat usaha, dan sekarang lagi merintis channel. Jadi ini buat gebrakan buat diri saya lah, buat diri saya dan buat keluarga saya, mudah-mudahan lah bisa meniru jejak Mas Mul atau Kang Mul ini. Ini luar biasa teman-teman. Jadi demikianlah mungkin podcast singkat dari kami. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran daripada cerita Kang Mul, bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua, buat saya khususnya. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita hidangkan, sajikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, buat Kang Mul mungkin ada yang mau dikatakan sebelum kita tutup podcast pada kesempatan kali ini. Mungkin cerita saya bisa diambil positifnya. Jadi mohon maaf bila ada salah atau penuturan kata. Kalau misalkan bermanfaat, bisa jadi inspirasi. Jadi jangan terpaku dengan keadaan, tetap harus dobrak biar lebih maju. Mungkin segitu aja. Mohon maaf, saya juga masih belajar. Ini kisah saya real dan bisa dicontoh atau enggaknya itu tergantung kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman-teman, alhamdulillah. Demikianlah mungkin kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan keberkahan teman-teman ya. Tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.